Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin Talking. What's poppin? Let's talking. Kembali lagi ya seperti biasa sama aku Jenis Eta, ada Yusuf Sagita dan Siti on the dance floor. Kita ada Jessi. Hai Jessi Nirmala. Yeay, halo Jess, apa kabar? Tapi BTW nih, kabar baik ya, amin. Dan kita mau kasih surprise buat Jessi supaya ngobrolnya lebih asik, supaya ngobrolnya lebih kebuka banget gitu kan. Kita punya mystery guest. Itu. Ya kita punya mystery guest buat Jessi. Jessi kira-kira ada pikiran nggak? Kepikiran nggak siapa sih mystery guestnya gitu? Ada nggak kepikiran? Siapa ya? Nggak kepikiran. Langsung aja ya. Kita buka kameranya, silakan. Misteri guest kita siapakah? Siapa sih? Nggak ada orangnya. Tangannya dulu gitu kan. Oh. Tuh, kira-kira kenal nggak? Halo. Halo. Yeay. Dari tangan. Ada Rangga di sini. Halo. Yo. Ya, ini dia mystery guest-nya. Nah, jadi kalau ini gue rada lucu dia. Jadi kemarin tuh sempet kayak, bro, podcast yuk, gitu. Tapi di satu sisi juga, Jess, podcast yuk, gitu ya kan. And then gimana caranya nih kita ketemuin nih, gitu kan. Ini nih, kalau buat gue sih, pribadi gitu ya, pasangan yang kece bener. Ya nggak sih? Jessi kaget nggak sih, Jess tuh ada dia tuh di situ. Baru chat-chatan tadi terakhir, jam 2 kurang. Ngomongnya mau kemana, Jess? Ngomongnya mau kemana coba dia? Katanya tadi kerja. Iya, emang di kantor ini tuh. Kan nggak salah kan? Bener. Udah. Ya, masalah rumah tangga ya. Tapi, BTW boleh diceritain sedikit gak sih? Dulu tuh awal kalian tuh bisa ketemu tuh gimana ceritanya? Ketemunya di Naria. Iya. Aku kan nggak tahu nih ya, yang lebih tahu sebelah sana. Aku jadi kayak kepo dong. Kepo dong gitu. Ketemunya di siapa yang cerita nih? Jessi dulu lah. Apa kamu tadi ketemu itu? Oh ya. Awalnya tuh di P7. Tahu lah ya P7. Oh, P7 I see. Betul. Pintu 7. Pintu 7, iya betul. Pintu 7. Tapi memang awal kenalnya tuh dari situ. Yang suka duluan siapa? Yang suka duluan? Jessi lah jelas. Aduh, mateng lo dikorek kan? Jess, gimana Jess? Coba Jess. Emang benar Jess yang suka duluan apa gimana? Kalau aku yang cerita nanti kayaknya aku yang pesannya GR lagi. Bener atau enggak? Ada dua versi. Jadi ada dua versi. Yang seru deh, versi yang seru gimana? Dari Rangga kalau gitu kayaknya lah ya. Iya. Dulu tuh gua pertama kali ikut workshop di P7, workshopnya Kak Sandri. Udah tuh kan datang sebagai dancer newbie, kurus banget kan, sekarang masih kurus sih. Terus nari terus kan terakhir ada grup pasti kan. Nah, itu dari sekian banyak grup muncullah Jessi itu. Dulu belum begini nih, belum ladies begini, masih topian, kalau baju. Dulunya aku tahu Jessi. Iya. Jadi justru gua pandangan pertama itu sukanya karena Jessi tomboy gitu. Bukan ladies yang seperti sekarang, kalian tahu. Iya. Gitu. Ya tapi kan wanita bisa berubah ya. Untuk betul. Orang yang disayang, bener gak sih? Nih mau apa sih? Mau cerita-cerita aja nih gitu. Karena kan kita kan di sini kan ngobrol tentang dance, seputar dance gitu, ngobrol tentang kehidupan dance gitu. Terus gimana sih cara kalian tuh ngedeal sama kondisi yang sekarang gitu, as a couple gitu. Karena kan sekarang satu pembatasan gitu ya. Kegiatan di luar juga dibatasin, terus kayak
mau kemana-mana juga butuh ini itu gitu. Tuh gimana kalian how you deal with the situation? Jesse kali jawab ya. Coba Oke. Jess. Kalau untuk keadaan yang sekarang ya, pandemi ini sebenarnya kalau aku personal ya, bener-bener ngerasa ini kayak roller coaster ride gitu loh. Jadi di satu hari kita kayak males banget buat ngapa-ngapain, tapi di satu hari kayak gila nih, pengen harus gerak nih, harus workout. Terus satu hari kita kayak ngedown banget gitu kan, satu hari asik gitu. Jadi bener-bener masih apa ya, bisa dibilang mungkin ini kita kayak lagi beradaptasi lagi gitu sama keadaan yang benar-benar baru. Mungkin sebelumnya banyak yang udah kayak keburu nyaman sama keadaan masing-masing ya. Misalnya sebagai dancer gitu kan udah mulai enak ya, dancer waktu itu udah mulai banyak job, udah mulai banyak dipakai. Tiba-tiba jeblas pandemi gitu kan. Terus kelas-kelas online juga banyak. Terus pokoknya job sebagai dancer tuh kayaknya waktu itu sangat aman lah ya, menjanjikan gitu. Tiba-tiba kita ketemu pandemi ini, kayak semuanya berubah lagi gitu. Cuma kalau buat aku sih, ini bisa jadi sebuah, tergantung cara ngelihatnya ya. Kalau aku ngeliatnya ini kayak main game gitu loh. Jadi kayak levelnya naik gitu kan. Udah lagi gitu. PPKM ada levelnya. Iya. Jadi kita dapat baru lagi gitu, beda banget sama sekali. Misalnya sekarang semua banyak yang online gitu kan, jadi dapat challenge lagi. Mungkin zaman dulu kita kalau aku lebih ke sisi pengajar ya, pengajar kelas di studio gitu. Dulu mungkin kita sekedar upload lagu berikutnya yang bakal dipakai di kelas, itu udah narik orang. Iya nggak sih? Jadi misalnya aku pakai lagu deh, itu udah masuk rame gitu kan. Sekarang kita ngupload lagu, belum tentu gitu. Lama-lama orang pun denger doang nggak merasa pengen. Nah sampai akhirnya aku mikir lagi gimana caranya. Oh aku bikin dulu koreonya, aku rekam videonya, promosiin deh teaser geraknya nanti seperti apa gitu, baru mungkin ada yang join. Sekarang semakin kesini udah ngelihat gerakannya belum tentu mau juga, mikir lagi gimana caranya gitu kan. Jadi bener-bener bikin muter mulu gitu loh otaknya, bekerja keras lagi gitu. Tapi buat aku itu menarik ya, maksudnya karena kita jadi ditempa gitu biar nggak nyaman. Ada yang bilang kayak diamond gitu ya, apa berlian itu harus ditempa dulu supaya jadi berlian gitu ya. Mungkin ini caranya biar kita semua jadi berlian gitu loh. Jadi dikasih susah lagi dulu biar kita mikir lagi, nggak nyaman lagi, mau nge-push diri lagi, mau latihan lagi, supaya kita nanti siapa tahu lebih keren lagi ke depannya. Pastinya keren lah ya. Amin. Ya nggak sih? Tapi ngelihat kalian berdua as a couple aja tuh udah keren banget gitu, sama-sama nari. Terus yang satu juga tadi udah diceritain gitu kayak apa yang kita bisa dapetin gitu dari keadaan seperti ini, apa yang kita bisa membuat kita untuk jadi lebih berpikir lagi gitu. Banyak banget ternyata, ya nggak sih Dek? Iya, kalau misalnya dari Rangga, sekarang fokusnya lagi kemana? Sama ngajar kah or? Kalau sekarang sih emang lagi milih buat vakum dulu ya. Kebetulan kan emang lagi ada kerjaan nih. Udah di kantor terus 9 ke 5 gitu. Dan ini berjenggot nih sekarang tuh kan. Karena PPKM level 1 baru itu apaan? Iya. Jadi tapi ada bagusnya sih, ada positifnya tuh di saat kena pandemi gini, mindsetnya kita tuh mungkin dari yang teacher kita balik lagi menjadi student lagi, jadi ambil kelas, ikut-ikut sana sini gitu kan. Dan itu nge-refresh sih, lumayan nge-refresh karena kan kita tuh sebelum pandemi ini sempat kayak udah stuck gitu, udah ini mau ngapain lagi ngedance ya. Jadi dengan adanya pandemi ini kayak nge-refresh lagi, ngebuat kita jadi mencari hal-hal baru juga yang tadinya nggak kepikiran, misalnya kita udah ngerasa stuck, tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakuin juga loh di lain yang udah kita lakuin rutinitas kita gitu selama ini. Ada positifnya lah. Gitu. Nah BTW hal positifnya itu tuh
Apa tuh menurut Jesse atau Rangga dulu nih? Menurut Rangga dulu deh, tadi kan keluarnya dari Rangga nih positivity-nya nih. Positivity-nya kalau di dance itu buat gue pribadi, jujur sebenarnya kan gue nggak pernah kepikiran ya sampai kerja kayak jadi di kantor trading gitu kayak sekarang, terus belajar ekonomi segala macem. Tapi kalau gue urutin gitu ya, ternyata ini berawalnya dari dance gitu, secara nggak langsung ya. Dari dance, gue kenal video dance, gue jadi mendalami videografi dance, ya kan gue jadi videographer. Dari videographer, ada orang gitu, Ko Wiki lah nge-hire gue tahu punya skill di videographer, sekarang gue kerja di sini jadi bagian dokumentasinya. Dari bagian dokumentasi karena gue kerja di kantor trading jadinya belajar trading juga segala macam, dan itu kalau ditarik garisnya ternyata ya dari dance. Sudah sejauh ini gitu. Dan menurut gue ini nggak bakal terjadi kalau nggak ada pandemi ya. Mungkin gue akan tetap ngajar, tetap di industri, show gitu-gitu. Gitu sih. Iya. Benar. Nah kalau dari Jesse gimana Jess? Kan kalau Jesse nih masih ngelihat tuh ada aktivitinya di dunia nari gitu ya, entah seputar ngajar gitu online, terus kayak tips-tips gitu kan, suka ngasih tips-tips juga gitu. Itu tuh menurut Jesse sendiri tuh positivity apa yang bisa diambil dari keadaan sekarang? Sebenarnya sih kalau mau dipikir ya itu justru jadi lebih banyak. Ya pokoknya segala hal itu tergantung kita ngeliatnya gimana gitu kan. Pasti ada negatif, pasti ada positif. Cuma kalau dari pandemi ini sebenarnya banyak. Jadi cuma semuanya tuh pasti dari nggak enak dulu. Jadi kayak dari hal yang nggak enak baru muncullah si positif itu. Jadi misalnya kayak kenapa aku bikin tips dan lain-lain, ya itu karena pandemi gitu. Aku kesusahan banget kemarin nyari peserta kelas. Karena kan pada saat itu yang aku bisa ya cuma ngajar doang. Ya sebenarnya sih bisa yang lain, cuma aku kayak memilih tetap masih di jalan ini gitu lah ya. Nah, cuma waktu itu mau nyari murid 3 orang aja tuh kayaknya dapat 3 tuh udah seneng ya, daripada sama sekali kelas. Jadi mikir banget, muter otak gimana ya supaya orang tuh mau ikut kelas, gimana ya cari peserta, kayaknya udah nggak bisa peserta yang selama ini ikut kelas deh, jadi mereka pasti udah nggak mood online, jadi kita harus cari market baru. Akhirnya aku terjunlah ke dunia sosmed gitu kan, ke dunia TikTok, ke dunia Instagram, Reel, dan lain-lain. Jadi dengan keadaan yang sekarang, yang kemarin ya sampai sekarang nggak nyaman buat aku, positifnya adalah aku jadi mau nggak mau ke-push untuk mikir cara-cara yang untungnya lumayan. Dari TikTok itu tiba-tiba pas aku bikin konten lumayan bagus gitu loh. Ini pelan-pelan lah ya, aku sih belum sampai kayak selebgram TikTok, tapi lumayan banget. Tiba-tiba dari situ banyak yang daftar kelas, sampai kemarin tuh rekor banget bisa ada 21 orang di kelas online tuh. Karena kalau buat studio temen nggak pernah sampai segitu. Ya 10 tuh dulu banget lah awal pandemi, makin ke belakang orang udah makin nggak mau belajar online, udah kayak muak kayaknya. Nah di tengah-tengah kayak gini nih udah lagi orang-orang muak, bisa ngumpulin 21 orang tuh kayak buat aku itu udah wah keren juga ya, lumayan lah. Nah dari situ ketemu orang-orang baru, ternyata mereka seneng loh belajar nari gitu. Ternyata mereka merasa feeling happy-nya pas ngedance gitu, mereka bisa ngerasain itu. Orang-orang bisa jadi mikir, ternyata gue bisa ya nari, ternyata tidak sesusah itu ya. Itu yang aku kayak senang juga gitu, karena balik lagi aku tuh suka untuk share, dan aku tuh suka kalau orang tuh jadi bisa, kalau orang tuh bisa nikmatin dance, itu kayak bikin aku juga senang. Nah aku dengan keadaan ini ketemu orang baru yang tiba-tiba banyak dari TikTok itu, terus tapi responnya bagus, itu bikin aku juga kayak excited lagi di saat aku yang tadinya udah mulai ngedown gitu. Baiklah. Tapi kalau misalkan pada saat Jesse lagi kayak down gitu ya, apa yang biasanya Rangga lakuin untuk Jesse? Ini aku mau nanya sama Jesse, ini ada orangnya nih langsung nih ya. Biasanya apa? Langsung mood ya dia matiin. Langsung kamera off.
Apa yang biasanya dia lakuin untuk ngebangkitin semangat Jessie lagi as a couple? Apa ya, biasa sih kita mah nggak sampai, paling biasa tuh gini loh, kalau misalkan ngedown, ya aku cerita, aku orangnya suka cerita kan. Jadi ya paling aku kalau ada masalah, ada apa ya lebih ke cerita aja sih, dengan sekedar didengerin aja udah cukup. Paling ya kalau misalkan mau kayak misalnya jalan-jalan atau gimana, tapi itu kayak buat aku nggak terlalu sekrusial itu, lebih kayak ngobrolnya gitu loh, ngobrol terus didengerin, terus dia ngasih tahu juga pandangan dia, lebih kayak gitu sih, support secara mental ya. Misalnya kita kayak komunikasi lah ya, intinya komunikasi gitu ya. Mantap. Berarti emang ya itu dia, kalau lagi ngejalanin hubungan kan intinya kan komunikasi ya, dua arah gitu. Nggak cuma satu arah, yang satu mau didengerin, yang satu juga harus bisa ngedengerin, yang satu minta saran, yang satu juga kasih pandangannya secara pribadi. Dan BTW tuh basic dari segala basic nih ya. Cuma pengen nanya basicnya nih, kalau Jessie dulu memang Sagi tahu apa namanya balet gitu ya. Terus Rangga tadi udah diceritain P7 dan dulu juga sempat ada kayak urban tit yang dia sensor tadi ya gitu. Basicnya Jessie sendiri ini apa, Jess? Dan kenapa nari gitu loh? Kenapa terus dari balet ke hip hop lagi? Nah tuh kan, nyebrang bener itu, nyebrang misi gitu. Bisa diceritain nggak, Jess? Bisa. Ya, jadi aku tuh mulai dance itu balet di umur 11 tahun. Awalnya sebenarnya cuma karena mamaku yang masukin, karena dia ngeliat aku kecil. Dia bilang kalau balet tuh loncat-loncat, akan tinggi. Terus atas dasar itu ternyata ya. Iya, jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Aku juga bilang, pokoknya dulu tuh aku disuruh berenang, disuruh apa, terus disuruh ya ini itulah biar tinggi gitu. Tujuan utamanya itu doang. Nggak tahu kenapa aku pas lagi belajar kayak awalnya lebih merasa gampang ya kayak gini doang gitu misalnya. Terus lama-lama sempet pas lagi kayak ujian gitu, tiba-tiba dibilangnya kayak bagus gitu lah. Intinya zaman dulu tuh kalau balet ada kayak nama-nama yang menonjol ya kasarnya gitu. Terus kayak namanya juga anak kecil kan gitu, kayak semakin suka gitu kan. Semakin senang. Terus akhirnya ada nonton performance gitu kayak recital. Nah kita ngeliat kan yang udah gede-gede gitu. Nah aku kayak fans sih keren ya bisa kayak gitu. Jadi makin lama makin suka banget sama nari sama balet. Sampai justru yang tadinya orang tua aku yang masukin, mamaku yang masukin, mereka lama-lama kayak niatnya aku jadi suka banget sampai merasa kayak nggak boleh gitu, ini tuh cuma buat hobi doang misalnya gitu. Nah, itu udah langsung deh sempat terjadi prahara panjang lebar, ya, nggak direstuin dan lain-lain. Akhirnya aku kuliah sempat berhenti balet, berhenti dance. Nah, cuma basicnya mungkin memang udah suka banget gitu loh. Aku juga bingung sih, makanya sampai temanku tuh dulu pas lagi les balet, dia bisa bilang, aku tuh kalau ngeliat kamu, aku bisa lihat kayak kamu tuh suka banget nari gitu. Itu aja pada saat itu aku belum ngeh, oh bisa gitu ya gitu. Terus aku ngerasa kayak biasa aja. Ya udah. Nah begitu udah berhenti pas kuliah itu mungkin karena tetap masih suka banget ya. Jadi nyari terus gitu di kampus kan ada yang modern dance ya pasti Eta tahu nih yang modern dance gitu-gitu. Ya ikut ya kan karena udah semari aku coba ikut. Terus waktu itu mulai tahu K-pop, lihat dance-nya juga tertarik, mulai suka cover. Terus tiba-tiba karena aku suka dance itu, temanku ngajakin join, ini ada nih gitu, dance, ikut aja. Kalau ada yang tahu Storm Project, kita tahu lah ya. Nah itu aku awal-awal tahu Jessie di situ. Kayak, dulu jadi makanya aku tahu Jessie tuh balet banget kayak wah gimana sih saat awan anggun tiba-tiba udah lama gak ketemu. Hip hop amat ini. Asli ya itu di situ baru mulai masuk belajar koreografi kan. Nah, lama-lama tertarik kan kita nonton Everything You Can Dance, terus nonton Step Up, kayak keren ya gitu, suka juga ya, menarik. Aku ngeliat sisi koreografi sih lebih. Koreografi seru juga ya kayak gini, aku ngeliat-liat di Instagram, di YouTube. Kalau tahu apa namanya Hokuto Konishi,
ya itulah pokoknya kayak keren banget. Jadi ya udah akhirnya karena udah lagi nggak balet juga kan, akhirnya terjunlah coba sesuatu yang baru gitu. Nah sebenarnya ada momen di mana aku akhirnya benar-benar nentuin kenapa aku mau masuk full time dance gitu. Jadi ya itu yang tadi prahara bersama keluarga ya kan nggak direstuin dan lain-lain. Akhirnya kan aku kayak mengalah ya, lebih kayak udah oke, aku kuliah yang benar gitu kan. Aku kuliah fokus, jadi aku berhenti dance. Nah, tipikal orang tua aku kan kayak Asian parents banget gitu kan, lebih gitu. Jadi aku berusaha mengikuti kan, namanya juga anak kan, berusaha untuk bikin orang tuanya senang. Nah, sampai aku disuruh untuk 3 tahun doang kuliah, aku jabanin, jadi 3 tahun lulus. Terus akhirnya aku lulus puji Tuhan cum laude. Itu juga salah satu yang kayak lumayan kayak setiap mau ngambil apa sih nilai gitu tuh dia selalu nanya kayak lu dapat potongan nggak? Nah sebenarnya kalau potongan kan kita harus di atas 3,5 ya baru bisa dapat potongan kuliah. Jadi arahnya ke sana gitu kan. Ya udah aku turutin gitu, ya udah aku belajar sebisa mungkin dan lain-lain. Sampai akhirnya udah lulus. Nah waktu aku wisuda itu tuh aku ngomong sama papa aku kan. Dia yang ngomong ke aku, sebenarnya kamu bisa lebih loh dari ini dapatnya. Terus aku kayak, hah, gue udah cum laude, mau apa lagi gitu. Kata dia, iya kan bisa makna cum laude, pokoknya sesuatu yang di atas cum laude. Nah itu titik di mana aku benar-benar, wah gila sih, maksudnya aku udah ngorbanin nari, udah mau mati banget deh bikin skripsi zaman dulu ya, udah susah payah, nangis-nangis, terus begitu aku udah ngasih nih sesuai yang dia mau kok dia masih merasa tidak puas gitu. Itu momen aku merasa ngeklik nih, kalau aku ngikutin terus maunya orang tua nih gak akan ada habisnya gitu loh. Aku belum tentu happy tapi dia juga jelasnya gak happy. Akhirnya ya udah aku pilih, dari situ aku klik, aku langsung mulai nentuin untuk full time dance. Dan karena kebetulan emang udah suka terus juga ya, jadi sampai sekarang pun meskipun kayak Rangga kan dia udah memutuskan sambil bagi cabang ya, nggak cuma di dance doang. Tapi kayak aku udah nggak tahu ya, udah jatuh cinta aja sih, udah nggak bisa memikirkan yang lain. Gitu. Iyalah. Mikirin mana nih, maksudnya mikirin dance atau mikirin Rangga ya? Kalau gitu setia. Kalau lu sendiri gimana bro? Gua Basicnya dulu dari awal banget gitu. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, Jesse doang yang tahu dan beberapa teman dekat gue tuh dulunya shuffle bro. Asik. Shuffle. Awalnya tuh shuffle dance dulu kan, alay-alay begitu kan. Nggak sih, nggak alay gue. Gue lumayan aliran yang bener lah gitu. Kan ada yang shuffle jadi street banget pinggir jalan gitu kan. Kalau gue masih culture lah gitu. Benar. Ya terus sempat stop, akhirnya bisa nari lagi karena ini Vita, kalau tahu Vita Melinda tuh, Vita kan dia satu kerjaan dulu sama Kidzania. Dan dia kan di P7 duluan, akhirnya gue kepo, tahu ada senior nih di Kidzania, di P7 juga, ya udahlah, ikut gitu. Pas gue ke P7 malah justru dia nggak ada. Terus sampai sekarang. Sebenarnya gue bukan tipe orang, tapi baru-baru sekarang nih mikir, gue bukan kayak mau ngeklaim gue nih dancer banget. Setelah gue telah ya kan, proses hidup kan panjang nih. Tapi setelah gue telah tuh ternyata gue tuh orangnya kalau udah ngelakuin sesuatu gue bakal all out. Jadi di bidang apapun, di profesi apapun, kesannya gue jadi kayaknya wah ini orang suka banget video nih. Wah ini orang suka banget trading, ini orang suka banget motor. Padahal emang enggak gitu. Jadi sekarang ini tuh gue nggak kayak klaim gue I'm a dancer banget gitu kan. Cuman ya gue selalu ngelakuin sesuatu dengan total 100% dan ya dedikasi gitu sih. Ya, that's good sih. Jadi nggak setengah-setengah lah ya. Intinya kayak walaupun cabangnya banyak nih, suka ini, suka itu gitu ya. Tapi itu nggak setengah-setengah gitu, all out gitu. Betul. Keren banget sih. Yang kemarin juga habis foto pakai sepeda listrik bukan itu? Bukan ya? 10 tahun wishlist ya. Wishlist ya, 10 tahun ya. Bisa. Mantap. Nah, untuk last question nih sebenarnya untuk masing-masing ya, ini bukan barengan ya, satu-satu. Jadi dance icon ID itu ada hashtagnya, kita sebutnya because I dance. Jadi kayak
Kalau buat dia sih maybe kayak why you choose dance, which is kayak as many struggle kayak begitu kamu memutuskan untuk tetap di dance. Apa sih sebenarnya yang kamu dapetin dari dance itu? Nggak pun begitu maksudnya, what's the good benefit or kenapa kamu pernah memutuskan untuk gue nari, I'm a dancer. Ya, kayak mungkin Jessie dulu boleh. Oke. Kalau aku, karena aku merasa kalau nggak ada dance, nggak jadi Jessie yang seperti sekarang. Gitu. Jadi buat aku personal, aku merasa terselamatkan oleh dance. Jadi dulu tuh anaknya pemalu banget, terus iya pemalu banget. Dan pokoknya diri aku dulu yang belum kenal dance tuh beda banget sama yang sekarang. Tapi justru aku merasa justru dengan aku dance, aku jadi bisa menemukan diri aku ini gitu, yang aku tadinya nggak tahu kalau aku tuh ternyata begini, ya gitu. Jadi dengan aku dance, jadi nggak cuma soal narinya doang. Tentu iya pas lagi dance, aku ngerasa kayak waktu lagi ngedance tuh free, terus bisa nggak kepikiran hal lain apapun, ya udah dance gitu loh. Meskipun lagi ada masalah apapun, meskipun lagi ada gimana, tapi waktu lagi ngedance, ya udah lupa semuanya. Terus enjoy aja dan seneng gitu kan. Nah, tapi di luar dari dance-nya itu sendiri banyak banget hal yang aku jadi pelajarin dari segi kehidupan gitu, dari segi orang-orang. Kebetulan aku juga ketemu banyak orang yang menginspirasi juga, yang aku belajar banyak juga, dan orang itu ketemunya dari dance gitu loh. Jadi misalnya aku lagi sedih, aku akhirnya bisa bikin koreo galau gitu. Jadi bikin karya. Dan itu buat aku helps banget gitu loh. Maksudnya daripada aku sedih terus aku malah melakukan hal yang negatif. Tapi aku dengan dance ini jadi sebuah outlet buat aku tuh untuk rilis apapun itu gitu loh. Terus dengan aku nari lady sekarang aku dapat confident yang aku dulu mungkin susah banget, lebih kayak insecure, nggak menerima diriku apa adanya. Sekarang tuh benar-benar bisa lebih, oh iya gitu kalau lagi nari lady kayak yes gitu. Jadi aku senang banget ya, buat aku dance itu adalah apa yang dance berikan buat aku ya, I found myself gitu. Hai. Mantap. Oke, kalau dari sisi Rangga. Kalau dari aku sih apa ya, dance itu emang merubah kehidupan aku sih bisa dibilang ya. Karena kan dulu tuh sempat stuck gitu kan di kerjaan yang lama. Akhirnya buat mutusin jadi full time dancer tuh kayak galaunya setengah mati tuh, tanya Jessie ya, sempat kayak berminggu-minggu tuh mau cabut apa enggak, akhirnya di saat udah teguh gitu ya memutuskan untuk cabut dari kerjaan lama dan menjadi full time dancer, ternyata dari situ banyak jalan-jalan yang terbuka justru yang buat gue pribadi lebih apa ya, lebih positif sih. Dan dari dance tuh terutama di industri ya, kalau kita bilang di industri tuh bisa kayak memahat ini kita nih, apa namanya, karakter dan kepribadian lah gitu. Banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang nggak cuma dipakai di dance, pada akhirnya bisa dipakai di kehidupan dan di profesi lain gitu ya, di segala yang kita kerjain itu dapat banget dari dance itu sendiri. Termasuk ke luar negeri. Gue dulu bukan tipe orang suka luar negeri gitu ya, kalau liburan tuh lebih suka misalnya ke Jogja, ke Bali, kemana gitu. Tapi dengan dance ini gue pertama kali ke luar negeri ya karena dance gitu kemarin. Gitu sih, jadi dance ini sangat berimpact lah di hidup gue. Asik, mantap, gila. Jadi kalau ngedengerin cerita tadi Jessie udah secara nggak langsung nyampein tips-tips gimana caranya kita supaya tetap keep produktif gitu by doing social media. Terus pada saat kita ngedengerin alasan because I dance mereka juga kayak ya lebih bener-bener touching sih ke personal gitu karena dance, ya nggak sih? Dan jangan lupa juga ya kan buat dancers yang di luar sana jangan lupa tuh di touching juga tuh tombol notification-nya turn on ya, terus sama juga di touching juga itunya tombol subscribe-nya. Bener nggak sih, Dek? Ya bener, tuh di touching lagi tuh tombol follow-nya ya di semua sosial media kita ya. Nah, abis ini mereka berdua nih touching-touchingan nih ya, kita nggak tahu deh. Oke lo dancer, kalau begitu ya tadi
itulah ceritanya episode Popin Talking kali ini. Ya, don't forget tadi aku udah bilang turn on notification, turn on subscribe juga. Eta juga udah bilang untuk follow all our social media. Akhirnya Sagi pamit. Eta pamit, see you in the next episode. Thank you so much. Yeah.